Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, kiranya Bapak Ibu sehat. Di hari baru hari ini Selasa 13 April 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai bacaan hari ini di Gereja Toraja. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Sebelum membacanya saya mengajak kita berdoa. Terpuji Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang mengenal segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Allah yang memelihara kami, memberi kehidupan bagi kami setiap hari. Saat ini kami akan membaca, kami akan mendengar firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Jangan tinggalkan kami, berbicaralah. Sebab kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja,
Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya berjudul renungan Menyembah Allah yang hidup. Menyembah Allah yang hidup. Pertanyaan yang mungkin sering digumuli oleh umat manusia ialah, apakah Allah yang disembahnya adalah Allah yang hidup atau Allah yang mati? Allah yang mengetahui segala yang terjadi di muka bumi dan bertindak menolong umatnya, atau Allah yang sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi dan tidak sanggup menolong umatnya? Dalam sejarah panjang hidup manusia berusaha menyembah sesuatu yang terlihat atau tidak terlihat,
sebagai Allah yang mereka percayai. Ada orang-orang yang membuat patung dan menyembahnya sebagai Allahnya. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah dewa, dan lain-lain. Bahkan dalam sejarah, ada manusia yang disembah sebagai dewa. Bacaan kita ini menceritakan saat-saat Daniel dan orang-orang Yehuda lain ditawan dan hidup di negeri Babel. Saat itu yang memerintah ialah Darius orang Media. Darius memilih 120 gubernur atau wakil raja untuk memerintah di wilayah yang amat luas. Singkat cerita sebagaimana bacaan kita tadi, Daniel adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi yang menguasai 120 orang itu, di mana 120 orang wakil raja atau gubernur itu harus melapor kepada Daniel. Dan ternyata bahwa Daniel adalah orang yang luar biasa, melebihi semua pejabat tinggi, melebihi semua gubernur yang ada. Dan raja berkeinginan untuk menetapkan Daniel sebagai penguasa seluruh kerajaan. Ayat 4. Muncul cemburu, muncul iri hati dari rekan-rekannya yang lain dan berusaha menjebak Daniel. Singkat cerita sebagaimana bacaan kita, Daniel dibuang ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi? Singa-singa itu tidak memakan Daniel, tidak mengapa-apakan, bahkan luka sedikit pun tak ada. Karena Daniel menyembah Allah yang hidup. Daniel tidak takut sekalipun ia diancam dibuang ke dalam gua singa. Ia setia menyembah Allah yang hidup 3 kali sehari, seperti kebiasaan yang ia lakukan. Allah yang hidup memeliharanya, Allah yang hidup menjaganya. Sebaliknya, kepada orang-orang yang berusaha untuk menyingkirkan Daniel, ketika raja memerintahkan mereka dibuang ke dalam gua singa, belum lagi mereka sampai ke dasar gua singa, mereka sudah dicabik-cabik oleh singa yang kelaparan, mereka bersama istri dan anak-anaknya. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup. Raja Darius juga bahkan memerintahkan supaya semua rakyat yang dipimpinnya pada saat itu, yang memerintah banyak sekali kerajaan, banyak sekali bangsa, ia merintahkan supaya mereka semua menyembah, mereka semua gentar dan takut kepada Allahnya Daniel. Raja Darius sadar, ia sendiri pasti juga tidak akan lolos dari gua singa. Ia tidak bisa mengendalikan singa. Tapi Allah yang hidup, Allahnya Daniel, berdaulat menguasai singa-singa itu sehingga tidak berkuasa sedikit pun kepada Daniel. Mari kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita percaya Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan permohonan kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang memelihara kita, apapun keadaan kita, apapun masalah kita. Percayalah, Allah yang hidup bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang hidup, yang berkenan datang ke dalam dunia menjadi manusia, memberikan nyawanya untuk manusia, mati selama 3 hari namun bangkit, hidup dan naik ke surga, kini dan selama-lamanya. Hidup memelihara orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepadamu. Kuatkan iman kami semua untuk makin percaya kepadamu. Berkati negara kami, bangsa kami, peliharalah ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, beri hikmat, beri kekuatan untuk memerintah dengan baik. Pelihara saudara-saudara kami dalam musibah, di mana saja di negeri ini, bahkan di dunia ini. Yang miskin, yang menderita, Tuhan kasihani, dan ajar kami peduli kepada sesama, mengasihi mereka. Biarlah kami semua sadar Engkau Allah yang hidup ketika sakit, bagi yang sakit, bagi yang berduka, bagi yang bergumul, bagi yang bermasalah. Engkau Allah yang hidup bersama dengan mereka. Jangan tinggalkan mereka semua, jangan tinggalkan kami. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.